Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, remaja pemuda dan sahabat BSJD sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Perkenalkan saya Pendeta Febri Permana STH yang melayani di Calon Resort GKI Rungan Barat, Kalimantan Tengah. Saya akan membawakan renungan bagi kita pada saat ini dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun sekaligus perayaan Hari Remaja GKI. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 29 sampai 40. Namun izinkan saya hanya membacakan ayat 29 dan 30 saja yang berbunyi demikian. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, remaja pemuda dan sahabat BSJD sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya memberi judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu 6 peran iman remaja GKI untuk merdeka bagi damai sejahtera. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Puji Tuhan, hari ini adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun dan juga bertepatan dengan perayaan Hari Remaja GKI. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena 80 tahun yang lalu negara kita merdeka dari tangan penjajah. Sehingga kemerdekaan ini dinikmati oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia, tidak terkecuali generasi muda Indonesia terkhususnya remaja GKI yang juga turut merasakan kemerdekaan itu dan merayakannya pada hari ini. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya disyukuri dan dinikmati, tetapi juga adalah warisan perjuangan para pahlawan bangsa. Perjuangan kemerdekaan itu diwariskan sampai saat ini kepada kita. Secara umum, warisan perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam konteks perayaan Hari Remaja GKI ini, yang jadi pertanyaannya, apa warisan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ditekankan secara khusus bagi remaja GKI? Jawabannya bisa kita lihat dalam sampul liturgi Hari Remaja GKI yang sudah disusun oleh tim liturgi Departemen Koinonia Majelis Sinode GKI, di mana kita bisa melihat visual tangan generasi muda yang mengulurkan bendera merah putih dengan latar logo angka 80 yang diposting di media sosial Instagram GKI dengan screenshot firman Tuhan dan reaction love atau cinta. Jadi melalui visual sampul ini menunjukkan bahwa remaja GKI mewarisi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk membangun damai sejahtera dalam dunia nyata maupun dunia maya dengan Injil dan nasionalisme. Berbeda dengan remaja Indonesia pada umumnya, remaja GKI memiliki identitas sebagai warga negara dan juga identitas sebagai anggota jemaat GKI. Jadi arti kemerdekaan bagi remaja GKI bukan hanya tentang bebas dari penjajahan dan memperjuangkan cita-cita Undang Dasar 1945. Tetapi kemerdekaan itu juga berarti bebas dari belenggu dosa dan memperoleh damai sejahtera Kristus. Kita menyadari bahwa saat ini pun remaja GKI juga tidak lepas dari pergumulan dan tantangan dalam pendidikan, pergaulan, masa depan, dan cita-cita mereka. Remaja GKI terancam oleh godaan hawa nafsu masa muda, tuntutan pendidikan, perkembangan sosial media, krisis ekonomi, keluarga broken home, menikah dan hamil di bawah umur, kecelakaan lalu lintas, alkohol, narkoba, rokok, pornografi, dan lain-lain. Jadi dengan melihat adanya pergumulan dan tantangan remaja GKI tersebut, remaja GKI dipanggil untuk berjuang bukan hanya merdeka sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga dipanggil untuk merdeka sebagai milik kepunyaan Kristus, sehingga terhindar dari kebinasaan, kegagalan, kekecewaan, dan keterpurukan untuk memperoleh damai sejahtera. Tugas perjuangan ini bukan hanya karena nasionalisme, untuk menjadi remaja yang baik untuk negara,
tetapi juga menjadi remaja yang berkenan dan baik sebagai milik kepunyaan Kristus, di mana secara khusus sebagai remaja yang bertumbuh di dalam lingkungan pelayanan GKE. Seperti yang kita ketahui, tugas panggilan GKE adalah mewujudkan jemaat yang misioner. Tugas panggilan itu juga menjadi warisan perjuangan untuk remaja GKE tanpa terkecuali. Artinya remaja GKE juga dipanggil untuk bersaksi, melayani dan membawa damai sejahtera sehingga remaja GKE dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Tugas panggilan itu ditunjukkan dalam partisipasi kaum remaja dalam mewujudkan damai sejahtera di gereja, masyarakat dan negara. Sehingga remaja GKE dapat merdeka dari dosa, pergumulan, tantangan, rintangan, ancaman dan kegagalan. Kemudian mewarisi perjuangan kemerdekaan sebagai remaja GKE yang dipakai untuk membawa damai sejahtera. Nah, pertanyaannya, bagaimana remaja GKE dapat melaksanakan perjuangan kemerdekaan untuk mewujudkan damai sejahtera itu? Jawabannya, semua itu bisa dilakukan dengan iman. Ibrani 11 ayat 29-40 membuktikan bagaimana peran iman dalam beberapa tokoh dan peristiwa sejarah bangsa Israel sangat berpengaruh dalam perjuangan mereka mewujudkan kemerdekaan mereka, yaitu damai sejahtera di tanah perjanjian. Di antaranya yang pertama, iman memberikan keyakinan bagi bangsa Israel untuk berjalan dalam kuasa Allah. Dengan iman, bangsa Israel yakin untuk berjalan melintasi Laut Merah. Padahal bisa saja keraguan dapat membuat mereka tenggelam dan kehilangan nyawa seperti orang Mesir, ayat 29. Tetapi karena iman, mereka memperoleh keyakinan bahwa di dalam perjalanan itu mereka disertai oleh kuasa dan mujizat Allah. Yang kedua, iman memberikan bangsa Israel ketaatan kepada perintah Allah agar dapat melewati rintangan. Tembok Yeriko adalah kota pertama yang harus ditaklukkan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dengan iman, bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok itu selama 7 hari, sehingga tembok itu runtuh, ayat 30. Iman membuat Rahab tidak binasa bersama dengan orang-orang Yeriko yang lain. Orang-orang Yeriko adalah orang-orang durhaka dan layak dibinasakan. Tetapi Rahab menyambut para pengintai dengan baik, sehingga Rahab dan keluarganya tidak ikut binasa, ayat 30. Yang keempat, iman membuat para pemimpin, imam, dan nabi Israel memperoleh keberhasilan dalam perjuangan mereka. Seperti menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup mulut-mulut singa, ayat 33. Yang kelima, iman membuat bangsa Israel tetap setia menjadi saksi iman kepada Allah. Bangsa Israel karena iman tetap setia bertahan dalam kelemahan, ayat 34. Menerima pengorbanan, ayat 35, menjadi tawanan, ayat 36, bahkan mereka diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara, dan menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan, ayat 36-37. Mereka juga tinggal di tempat yang tidak layak, ayat 38, bahkan di antara mereka yang berjuang, ada yang tidak sempat memperoleh apa yang dijanjikan, ayat 39. Tetapi bangsa Israel setia melakukan dan menghadapi semua itu sebagai bagian dari kesetiaan mereka kepada Allah. Dan yang keenam, iman membuat penulis Ibrani percaya bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu damai sejahtera. Kesempurnaan pekerjaan Allah bukan hanya perjuangan bangsa Israel, tetapi juga bagian dari perjuangan kita, orang-orang percaya, ayat 40. Jadi berdasarkan peran iman dalam Ibrani 11 ayat 29-40 tersebut, menunjukkan kepada kita bagaimana iman itu juga dapat berperan dalam kehidupan remaja GKE dalam mewarisi perjuangan kemerdekaan bagi damai sejahtera, yaitu yang pertama, iman memberikan keyakinan bagi remaja GKE untuk berjalan dalam kuasa Allah. Remaja GKE membutuhkan kuasa Allah untuk menjalani fase kehidupan masa muda, seperti bangsa Israel yang berjalan keluar dari Mesir untuk melewati banyak jalan berbahaya. Begitu pula perjalanan masa muda remaja GKE akan melewati banyak bahaya dan ancaman, seperti perubahan sosial, tuntutan pendidikan, krisis ekonomi, tren sosial media, perkembangan teknologi, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Tanpa iman dan keyakinan untuk berjalan dalam kuasa Allah seperti bangsa Israel, sulit bagi remaja GKE untuk berjalan melewati itu semua tanpa kuasa Allah. Jadi,
Dengan iman, remaja GKE dapat melangkah dalam kehidupan masa muda yang aman, baik, mulus dan selamat oleh kuasa pertolongan Allah. Itulah bentuk kemerdekaan dan damai sejahtera dalam perjalanan hidup remaja GKE di masa muda. Kemudian yang kedua, iman berperan menjadikan remaja GKE taat pada perintah Allah untuk mengatasi tantangan masa muda. Remaja GKE tidak lepas dari tantangan kehidupan masa muda yang harus dilewati dalam keadaan mereka yang masih labil atau belum dewasa. Seperti bangsa Israel yang harus meruntuhkan tembok Yeriko, remaja GKE juga harus melintasi tantangan yang harus mereka lewati di fase ini. Tantangan itu bisa berbentuk tantangan hawa nafsu ketika organ reproduksi mulai berkembang, dunia percintaan, tantangan tren negatif dalam pergaulan seperti rokok, judi, dan narkoba, tantangan godaan dan kesenangan seperti game dan sosial media, godaan kemalasan untuk belajar dan beribadah, dan lain-lain. Mari remaja GKE, lewati tantangan tersebut dengan taat kepada perintah Allah. Seperti bangsa Israel yang taat kepada perintah Allah sehingga tembok Yeriko runtuh. Ketika semua tantangan itu bisa diatasi, diruntuhkan, dan dilewati, remaja GKE merdeka dan merasakan damai sejahtera. Yang ketiga, iman berperan membuat remaja GKE tidak binasa. Orang-orang Yeriko binasa karena mereka tidak mengenal Allah atau durhaka dan berbuat dosa. Remaja GKE bisa binasa dan kehilangan masa depan jika jatuh kepada dosa. Kebinasaan itu bisa terjadi akibat pengaruh alkohol dan obat terlarang, hamil akibat pergaulan bebas, putus sekolah dan menjadi bodoh, kecelakaan karena kebut-kebutan, perundungan, dan banyak hal lagi yang bisa membuat remaja GKE kehilangan nyawa atau masa depan akibat dari dosa di masa muda. Seperti Rahab, dengan iman ia tahu yang baik dan yang jahat, sehingga Rahab memilih berpihak kepada Allah daripada orang Yeriko. Demikian pula remaja GKE dengan iman dapat terbebas dari kebinasaan jika tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Ketika remaja GKE terhindar dari kebinasaan, itulah hasil perjuangan kemerdekaan bagi damai sejahtera. Kemudian yang keempat, iman membuat remaja GKE memperoleh keberhasilan. Seperti para pemimpin, imam, dan nabi Israel memperoleh keberhasilan dalam perjuangan mereka, remaja GKE juga tentu ingin berhasil dalam kehidupan masa muda mereka. Seperti prestasi, apresiasi, maupun eksistensi untuk mengembangkan diri, minat, dan bakat layaknya remaja pada umumnya. Dengan iman, remaja GKE akan memperoleh keberhasilan dan menemukan cara untuk mewujudkan itu semua. Ketika remaja GKE berhasil dengan iman, itulah upah perjuangan kemerdekaan bagi damai sejahtera. Yang kelima, iman berperan membuat remaja GKE setia menjadi saksi iman. Remaja GKE dalam masa muda tentu memiliki banyak kelemahan, keterbatasan, permasalahan, bahkan ada remaja GKE yang dalam pergumulan, keadaan sakit, terbuli, bahkan dalam keadaan broken home dan lain-lain. Tetapi dengan iman seperti pemimpin, imam, dan nabi Israel yang tetap setia meski menderita, remaja GKE juga akan tetap setia menjadi saksi iman meski kadang di tengah keadaan sulit. Ada remaja GKE yang miskin tetapi tetap meluangkan waktu beribadah, padahal ia harus bekerja membantu orang tua. Ada remaja GKE yang sebenarnya sakit tetapi tetap memaksakan diri untuk bertugas menjadi singer atau pemain musik. Ada remaja GKE yang sebenarnya sedih karena keadaan di rumah, tetapi tetap memberikan semangat kepada temannya yang menangis. Ketika remaja GKE tetap setia menjadi saksi Allah di tengah segala kesulitan, itulah kemerdekaan dan damai sejahtera yang luar biasa. Sehingga kesetiaan menjadi saksi Allah membuat remaja GKE rela berkorban dan menahan penderitaan sampai tiba saatnya Allah memulihkan. Kemudian yang keenam, iman berperan membuat remaja GKE memiliki pengharapan untuk melaksanakan pekerjaan Allah bagi damai sejahtera. Penulis Ibrani percaya bahwa segala sesuatu yang baik telah disediakan oleh Allah melalui pekerjaan orang-orang yang dipakai Allah
Jadi remaja GKI juga dipakai Allah untuk berjuang bagi damai sejahtera untuk hidup mereka sendiri, keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Kami merdeka di dalam bertanah air, dan kami merdeka karena iman. Ajarlah kami dan segenap remaja GKI untuk hidup senantiasa dengan damai sejahtera di dalam iman kami kepadamu. Amin.